ternyata beliau mengatakan, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai guru. Lalu beliau mengatakan, lastu bitta'an wala bila'an, aku diutus bukan untuk menghujat, bukan untuk melaknat. Maka hati-hati, ciri-ciri musuh-musuh Rasulullah di akhirat kelak adalah suka mencaci maki, suka melaknat sesama muslim, melaknat makhluk-makhluk Allah. Bayangkan, suatu kali Nabi SAW berkunut. Kunutnya bernama kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut di saat terjadi bencana, baik bencana militer, bencana ekonomi, ataupun bencana wabah. Nabi SAW berdoa, Allahumma al'an Zakwan wa Ra', ya Allah, binasakan, laknatlah, hancurkan si Zakwan dan Ra'. Kenapa? Karena mereka ini telah membunuh para hufaz, para penghafal Quran. Turun perintah dari Allah, hei Muhammad, engkau tidak layak untuk melaknat mereka. Siapa tahu mereka nanti masuk Islam. Maka semenjak saat itu dihapuslah kunut nazilah dengan menyebut nama orang, nama kelompok. Maka Bapak selamatkan Allah, kita masih boleh berkunut dengan melaknat, tapi khusus melaknat itu dengan kalimat umum. Allahumma la'anil kuffar, ya Allah laknatlah orang-orang kafir, itu boleh. Tapi tidak boleh menyebut Allahumma la'an Donald Trump, tidak boleh. Allahumma la'an Jokowi, itu tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Siapa tahu Donald Trump menjadi mujahid fisabilillah. Siapa tahu Jokowi nanti jadi wali Allah. Siapa tahu kemudian orang-orang yang kita caci selama ini kemudian menjadi orang-orang yang mencintai Allah melebihi kita semua. Bapak saudara Allah, ini penting sekali karena hari ini banyak sekali yang berdiri di atas mimbar tapi sudah menyalahi akhlak-akhlak Rasulullah yang rahmatan lil alamin. Kita boleh berbeda. Bukankah Aisyah berbeda dengan Ali? Aisyah menantang Ali, Ali menantang Muawiyah. Begitulah orang kalau berbicara politik, jangankan kita yang kotor-kotor ini, sahabat Rasulullah yang dijamin surga pun mereka perang. Maka negeri ini belum separah yang dibayangkan di medsos itu, seperti yang dibayangkan di TV-TV itu. Tidak, negeri ini masih dalam tataran yang aman, insya Allah. Selama masih ada wali-wali Allah, selama masih khatib-khatib mendoakan keselamatan negeri ini. Kita malu kepada negeri seberang, negeri jiran. Setiap kali khutbah mendoakan orang-orang yang mengurus negeri ini walaupun mereka mengkritiknya. Maka kami mengajak Bapak saudara Allah, jika benar kita pewaris Rasulullah yang menjadi rahmat lil alamin, kritik pemerintah tapi jangan laknat. Kritik orang yang beda politik dengan kita tapi jangan coba-coba mencaci maki. Karena tipis antara iblis dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Iblis bawa-bawa agama, bawa-bawa nama Allah, lalu iblis mengatakan bi'izzatika ya Rabb, dengan izzahmu, dengan keperkasaanmu aku akan sesatkan semua umat manusia. Bawa-bawa nama Allah iblis itu. Soleh sekali iblis itu. Wajar, ternyata iblis sudah bertapa ribuan tahun di surga dan gelarnya adalah malaikat Al-Haris. Disebut dalam bahasa Ibrani malaikat Azazil. Meskipun malaikatnya bukan malaikat yang dari nur, tapi dari nar. Bapak saudara makan Allah, lihat, kita ini pewaris nur Muhammadiyah atau nar iblisiyah. Pewaris cahaya Nabi Muhammad yang menerangi umat atau yang bikin pusing umat. Kami mengimbau, mari hidupkan budaya-budaya kritis tapi berakhlak yang akhlak nubuwah, akhlak Muhammadiyah, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingatkah kita Nabi SAW diusir dari Taif? Apakah beliau melaknat ahli Taif? Tidak. Kami sedih sekali ketika di sosmed, ketika di Facebook, ketika di WA, kawan-kawan kita melaknat sesama muslim. Melaknat sesama muslim yang cuma karena beda pilihan politik dengannya. Nauzubillah min dzalik. Dalam konteks kesenian, Bapak salamkan Allah, maukah negeri ini dijadikan seperti Suriah? Ini sudah masuk tahun keberapa ini? Tahun ke-9 atau ke-10? Belum selesai. Kenapa? Karena umat Islamnya menjadikan mimbar-mimbar tempat simbol-simbol perperangan sesama muslim.
Kami tidak ridha. Wallahi, 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 demi Allah kita tidak ridha jika masjid simbol dari kutukan-kutukan itu, hujatan-hujatan itu. Maka kami mengajak kembali ke hadis yang tadi. Beliau mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus hanya sebagai mu'allim, pembimbing, pengajar, walid, orang tua. Lastu bitta'an wala bil'an. Aku bukan pencaci, bukan pemaki, bukan pelaknat. Inilah, maka ambillah ilmu dari mereka, ambillah keberkahan amal dari mereka. Semoga umat ini tambah diberkahi. Amin ya rabbal alamin.